Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Mahi, dengan NIM 232132 dan Komari Nuril Alam dengan NIM 232157. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang apresiasi sastra anak. Yang pertama adalah pengertian apresiasi. Apresiasi merupakan kegiatan seseorang dalam menghargai dan menikmati suatu karya secara sederhana. Apresiasi adalah kegiatan menonton. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris, yakni appreciation, yang berarti penghargaan yang positif. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, apresiasi atau appreciate adalah penilaian dan penghargaan hasil karya. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Daring, ada dua pengertian apresiasi. Sastra anak-anak dapat dikatakan bahwa suatu karya sastra yang bahasa dan isinya sesuai perkembangan usia dan kehidupan anak, baik ditulis oleh pengarang yang udah dewasa, remaja, atau oleh anak-anak itu sendiri. Karya sastra yang dimaksud bukan hanya yang berbentuk puisi dan prosa, melainkan juga bentuk drama. Yang selanjutnya adalah kegiatan apresiasi sastra anak. Kegiatan apresiasi sastra anak yang pertama adalah kegiatan apresiasi langsung, yang kedua adalah kegiatan apresiasi tak langsung, yang ketiga adalah pendokumentasian karya sastra, dan yang keempat adalah kegiatan kreatif. Yang selanjutnya adalah tingkatan apresiasi sastra anak. Tingkatan apresiasi sastra menurut Yus Rusyana. Apresiasi tingkat pertama terjadi apabila seseorang mengalami pengalaman yang ada dalam sebuah karya. Ia terlibat secara intelektual, emosional, dan imajinatif dengan karya itu. Apresiasi tingkat kedua terjadi apabila daya intelektual pembaca bekerja lebih giat. Maksudnya adalah, selain terjadi pergulatan emosi, terjadi pula pergulatan intelektual. Apresiasi tingkat ketiga terjadi apabila pembaca menyadari hubungan sastra dengan dunia di luarnya, sehingga pemahaman dan penikmatannya dapat dilakukan dengan lebih luas dan mendalam. Tingkatan apresiasi sastra menurut Wardani. Yang pertama adalah tingkat menggemari. Tingkat menggemari ditandai oleh adanya rasa tertarik kepada buku-buku sastra serta keinginan membacanya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah tingkat menikmati. Tingkat menikmati yaitu mulai dapat menikmati cipta sastra karena mulai tumbuh pengertian. Yang selanjutnya adalah tingkat mereaksi. Tingkat mereaksi yaitu mulai ada keinginan untuk menyatakan pendapat tentang cipta sastra yang dinikmati, misalnya menulis sebuah resensi. Tingkat yang selanjutnya adalah tingkat produktif. Tingkat produktif yaitu mulai ikut menghasilkan cipta sastra di berbagai media massa seperti koran, majalah, atau majalah dinding sekolah yang tersedia, baik dalam bentuk puisi, prosa, atau drama. Yang selanjutnya adalah tingkatan apresiasi sastra menurut P. Supraman. Tingkatan yang pertama adalah tingkat penikmatan, dan yang kedua adalah tingkat penghargaan, yang ketiga adalah tingkat pemahaman, yang keempat adalah tahap penghayatan, dan yang terakhir adalah tingkat implikasi. Dan pada slide terakhir ada bentuk apresiasi sastra anak. Dalam pelaksanaan apresiasi sastra, anak itu dapat melakukan beberapa kegiatan, antara lain 1. Kegiatan apresiasi langsung, yaitu membaca sastra anak, mendengar sastra anak ketika dibacakan atau dideklamasikan, dan menonton pertunjukan sastra anak dipentaskan. Kegiatan apresiasi tidak langsung, yaitu mempelajari teori sastra, mempelajari kritik dan esai sastra, dan mempelajari sejarah sastra. Yang berikutnya adalah pendokumentasian sastra anak. Dan yang berikutnya adalah melatih kegiatan kreatif mencipta sastra atau rekreatif dengan mengungkapkan kembali karya sastra yang dibaca,
didengar, atau ditontonnya. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.